Jadi yang pertama kita harus membentuk karakter yang kuat. Nah, ada beberapa macam membuat karakter yang kuat. Salah satu cara untuk membuat karakter yang kuat adalah kita membentuk tokoh antagonis atau tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya. Kalau tokoh antagonis itu adalah tokoh yang biasanya dianggap sebagai tokoh yang sangat baik, tokoh yang ya istilahnya hero lah ya, tokoh yang menjadi menjadi panutan, tokoh yang bisa membangun nilai-nilai value-value positif dalam sebuah novel. Sedangkan tokoh antagonis itu berarti adalah tokoh yang berseberangan dengan tokoh protagonis. Walaupun bukan berarti hubungan antara tokoh antagonis dengan protagonis itu berarti hubungan antara si baik dengan si jahat gitu. Belum tentu ya. Bisa jadi ya si protagonis pun itu tetap tokoh yang secara umum diterima sebagai tokoh yang baik, akan tapi sebagai protagonis dia banyak berkonflik dengan tokoh utama yang protagonis ya, karena mungkin hanya perbedaan prinsip, mungkin hanya perbedaan preferensi, perbedaan keinginan yang bukan berarti bahwa si protagonis itu jelek, walaupun bisa jadi protagonis itu pun jelek, setidaknya jelek dalam konteks yang tidak terlalu ekstrim, tapi dari sisi pandangan si protagonis, si antagonis itu adalah tokoh yang tidak sempurna, tokoh yang kurang baik lah ya, gitu kurang lebih teman-teman. Nah, jadi ya itu kita untuk membuat sebuah cerita dengan tingkat romantisme yang tinggi ya kita harus membuat karakteran tokoh protagonis dan tokoh antagonis itu secara kuat gitu, masing-masing mempunyai kekuatan sehingga akhirnya ketika mereka nanti di dalam cerita itu dikonflikkan, dibentrokkan dalam sebuah alur konflik cerita, itu akan menjadi menarik karena masing-masing punya kekuatan karakternya masing-masing tergantung dengan posisinya sebagai protagonis dan antagonis gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, apakah protagonis itu harus selalu wanita atau selalu pria, itu sih tergantung pada penulisnya. Jadi protagonis bisa pria, bisa wanita, antagonis bisa pria, bisa wanita. Bahkan kalau saya terus terang tidak membuat dikotomi antara tokoh utama, protagonis, antagonis ya teman-temannya. Semua novel saya ini secara umum adalah tokoh protagonis semua. Artinya memang mereka berkonflik, tapi konflik itu bukan karena misalnya si tokoh protagonis itu jelek, si tokoh tokoh protagonis itu baik, tokoh antagonis itu jelek, bukan berarti begitu ya. Mereka konflik ya karena konflik masalah pemikiran, masalah ide, masalah gagasan, ataupun kadang masalah-masalah kecil mereka berkonflik, walaupun bisa juga masalah besar. Tapi itu bukan berarti salah satunya adalah tokoh protagonis, tokoh yang dalam konteks konflik itu adalah tokoh yang salah gitu. Bisa jadi mereka semua benar, walaupun mereka akhirnya terdapat konflik gitu. Nah, makanya ya kalau saya sih dalam sahabat saya tadi saya ceritakan teman-temannya sambil saya berjalan menjelaskan mengenai pembahasan ini, bahwa novel saya tidak mendikotomi antara protagonis dan antagonis. Walaupun ya mungkin ada juga tips untuk membuat sebuah cerita menarik ya, dalam sebuah karakter utama baik pria ataupun wanitanya ada yang tokoh antagonis dan protagonis, sehingga konflik lebih bisa dibuat dengan lebih sengit lah gitu ya, walaupun tidak harus ya. Artinya di dalam novel-novel saya pun juga ada konflik-konflik antara tokoh-tokoh utama gitu, walaupun saya tidak perlu harus membuat salah satunya tokoh protagonis dan salah satu yang lainnya adalah tokoh antagonis. Tapi kurang lebih ya seperti itu teman-teman ya, teman-teman udah paham ya maksudnya, bahwa kita dalam sebuah novel roman itu ada tokoh pria dan wanita, dan kita harus mengkarakterkan mereka masing-masing secara kuat gitu. Dan karakter yang kuat itulah yang bisa jadi nanti akan menimbulkan konflik. Karena apa? Konflik itu adalah inti cerita dari sebuah novel, terutama novel roman ya. Walaupun novel genre lain pun juga konflik bisa menjadi inti dari sebuah alur cerita gitu. Nah,